Kisah kehidupan Yesus selama di dunia selalu mendapat perhatian dari umat di seluruh dunia. Ada banyak barang peninggalan atau relik suci yang terkait dengan kehidupan Yesus Kristus. Banyak yang ditemukan berabad-abad lalu dan dipamerkan. Beberapa di antaranya tidak dipajang, namun masih terkenal. Sementara sebagian orang percaya pada keaslian relik Yesus, sementara yang lain meragukan keabsahannya. Beberapa peninggalan, seperti sisa-sisa mahkota duri, hanya menerima sejumlah kecil peziarah. Sementara yang lain, seperti kain kafan Turin, menerima jutaan peziarah, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus ke-16. Berikut adalah 7 barang peninggalan Yesus yang mendapat tempat di gereja dan katedral di dunia. Salib sejati. Salib sejati mengacu pada salib sebenarnya yang digunakan dalam penyaliban Yesus. Saat ini, banyak pecahan kayu yang diklaim sebagai relik salib sejati, tetapi sulit untuk memastikan keasliannya. Menurut catatan sejarawan gereja pada abad keempat Socrates Scholasticus dari Konstantinopel, bahwa ibu dari Kaisar Romawi Konstantinus Agung, Helena, menuntut agar bangunan yang dibangun di atas tempat penyaliban Kristus dihancurkan untuk mengungkap 3 salib di bawahnya. Benar atau tidak? Ratusan potongan kayu yang dihormati sebagai potongan salib sejati tersebar di seluruh Eropa. Teolog Perancis John Calvin, seorang reformator Protestan yang terkenal, pernah mencatat volume relikwi ini. Singkatnya, jika semua bagian yang dapat ditemukan dikumpulkan bersama, mereka akan menjadi muatan kapal yang besar, tulis Calvin. Namun Injil bersaksi bahwa 1 orang mampu membawanya. Kerudung Veronica. Kerudung Veronica dianggap memiliki gambar wajah Yesus. Legenda mengatakan bahwa ketika Yesus memikul salib sebelum penyaliban, Santa Veronica menyeka keringat dari alisnya dengan kerudungnya. Ajaibnya, wajah Kristus muncul di kain tersebut. Masalahnya, legenda ini tidak muncul secara tertulis sampai abad pertengahan. Sudah pasti ada kerudung dengan wajah Yesus yang tergantung di Roma pada abad ke-13 yang dikatakan sebagai kerudung tersebut. Tetapi sejarah kain itu tidak jelas. Salinan kerudung dibuat hingga tahun 1600-an, ketika Paus melarang penyalinan lebih lanjut dan memerintahkan semua salinan yang ada dihancurkan. Saat ini, Basilika Santo Petrus memegang kerudung yang kononnya merupakan kerudung yang dipajang pada abad pertengahan, tetapi tidak dipamerkan untuk umum. Mahkota duri. Catatan Alkitab menyatakan bahwa para tentara Romawi mengejek Yesus dengan menempatkan mahkota duri di kepalanya sebelum kematiannya. Saat ini, mahkota tersebut diduga disimpan di Katedral Notre Dame di Paris. Menurut para pejabat Notre Dame, mahkota tersebut tidak dapat disahkan, tetapi masih dihormati. Hari ini mahkota itu disimpan dalam ikatan benang emas dan dipersembahkan kepada para umat untuk dihormati pada hari Jumat pertama setiap bulan dan setiap hari Jumat selama periode puasa Prapaskah. Sudarium Oviedo. Di Katedral San Salvador di Spanyol, terdapat kain berdarah yang dikatakan telah dililitkan di kepala Yesus setelah Yesus meninggal. Dipajang di depan umum hanya 3 kali setahun. Sudarium dianggap sebagai set yang cocok dengan kain kafan Turin.
meskipun keasliannya juga diperdebatkan. Paku suci. Orang-orang percaya memperdebatkan apakah 3 atau 4 paku digunakan untuk menyalibkan Yesus. Tetapi menurut Katolik Ensiklopedia, tidak kurang dari 30 paku telah dihormati sebagai barang peninggalan kematian Kristus. Seorang Kristen awal, Theodoret, menulis bahwa Ibunda Konstantin memberikan putranya hadiah berupa sebagian dari paku-paku tersebut untuk dimasukkan ke dalam helm dan kekang kudanya untuk melindunginya dari bahaya. Mahkota besi Lombardia, sebuah mahkota emas kuno bertahtakan ratna mutu manikam yang disimpan di Katedral Monza, Italia. Dikabarkan dibuat dari salah satu paku suci yang asli. Piala suci. Piala suci atau cawan suci adalah wadah yang Yesus gunakan pada perjamuan terakhir untuk menyajikan anggur. Injil sinoptik mengacu pada Yesus yang berbagi cawan anggur dengan para rasul. Dikatakan itu adalah perjanjian di dalam darahnya. Penggunaan anggur dan piala dalam Ekaristi di gereja-gereja Kristen didasarkan pada kisah perjamuan terakhir, sebuah cawan kuno yang disimpan di Katedral Spanyol Valencia telah diidentifikasi sejak abad pertengahan sebagai piala suci yang konon digunakan pada perjamuan terakhir. Kain kafan Turin. Kain kafan Turin adalah peninggalan Yesus yang paling terkenal dan paling intensif untuk dipelajari. Validitas pengujian ilmiah untuk keaslian kain kafan masih diperdebatkan. Penanggalan radiokarbon pada tahun 1988 menunjukkan bahwa kain kafan tersebut dibuat selama abad pertengahan. Argumen yang menentang hasil penanggalan karbon 1988 termasuk konflik dalam interpretasi bukti. Sampel berasal dari sudut yang tidak representatif dan adanya kandungan karbon tambahan karena kerusakan akibat kebakaran. Pertama kali disebutkan pada tahun 1354, kain kafan itu dikecam pada tahun 1389 oleh uskup setempat Troyes sebagai palsu. Saat ini, Gereja Katolik tidak secara resmi mendukung atau menolak kain kafan tersebut. Dan pada tahun 2013, Paus Fransiskus menyebutnya sebagai ikon seorang pria yang dicambuk dan disalibkan. Kain kafan tersebut telah disimpan di kapel kerajaan di Katedral Turin di Italia sejak 1578. Kain kafan tersebut terus dipelajari secara intensif dan kontroversial. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, berikan komentar Anda, dan jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.